Bapak-bapak, ibu-ibu, semangatnya Undang-Undang Sisdiknas itu sudah jelas bahwa murid itu dievaluasi oleh guru Berhenti. Iya. Iya. Laptopnya yang videonya. Iya. dan kelulusan itu ditentukan melalui suatu penilaian yang dilakukan oleh sekolah. Itu memang semangatnya Undang-Undang Sisdiknas. Pada saat ini yang terjadi adalah dengan adanya USBN, semangat kemerdekaan sekolah itu menentukan penilaian yang tepat urusan anak itu tidak terjadi atau tidak optimal. Karena dia harus mengikuti soal-soal yang berstandar, artinya kebanyakan pilihan ganda, kebanyakan format yang hampir sama seperti UN pada saat ini. Dan kurikulum 2013 itu sebenarnya semangatnya adalah kurikulum yang berdasarkan kompetensi. Nah, kompetensi-kompetensi dasar yang ada di 2013 dan standar pendidikan kita itu sebenarnya sangat sulit hanya dites dengan pilihan ganda. Karena itu tidak cukup untuk mengetahui berbagai macam kompetensinya. Jadi kemana arahan kebijakan baru kita? Untuk 2020, USBN itu akan diganti, dikembalikan kepada esensi Undang-Undang Sisdiknas, kepada setiap sekolah untuk menyelenggarakan ujian kelulusannya sendiri. Tapi bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan perubahan, bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan penilaian dengan cara lebih holistik, itu diperbolehkan. Sehingga bisalah ini menciptakan kesempatan bagi sekolah-sekolah melakukan penilaian di luar hal yang cuma pilihan ganda seperti esai, portfolio, dan penugasan-penugasan lain seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain-lain. Jadinya ini kita memberikan kemerdekaan bagi guru-guru penggerak di seluruh Indonesia untuk menciptakan konsep-konsep penilaian yang lebih holistik yang benar-benar menguji kompetensi dasar kurikulum kita, bukan hanya pengetahuan atau hafalan saja. Di tahun 2021 UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Apa itu materinya? Materinya yang bagian kognitifnya itu hanya dua. Satu adalah literasi, dan yang kedua adalah numerasi. Literasi itu bukan hanya kemampuan membaca, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Literasi adalah kemampuan menganalisa suatu bacaan, kemampuan mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut. Itu yang penting. Dan yang kedua, numerasi itu adalah kemampuan menganalisa menggunakan angka-angka dan matematika. Ya, ini adalah dua hal yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi yang dilakukan mulai tahun 2021. Jadinya ini bukan berdasarkan mata pelajaran lagi, bukan berdasarkan penguasaan konten atau materi. Ini berdasarkan kompetensi minimum, kompetensi dasar yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar apapun materi.
Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tadi yang disampaikan Mas Menteri Pendidikan kita tentang semangatnya AKM, semangatnya asesmen nasional, yang ini merupakan amanat pendidikan nasional kita sebenarnya. Dan amanat pendidikan ini diimplementasikan di dalam kurikulum 2013, di mana sekolah kita juga sudah melaksanakan ini sejak awal sebagai sekolah sasaran, dan baru tahun ini salah satu semangat kurikulum 2013 ini dilaksanakan, yaitu salah satunya adalah tentang asesmen nasional atau asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa sebenarnya inti dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Menteri? Okay. Assalamualaikum. Misi Menteri Pendidikan kita untuk Merdeka Belajar di saat ini adalah sebenarnya ada 3 poin penting di sana. Yang pertama adalah penghapusan ujian nasional pada program satuan pendidikan. Sejak 2 tahun yang lalu pada tingkat jenjang SD, kita sudah tidak melaksanakan ujian nasional yang diganti dengan ujian sekolah. Jadi anak-anak tidak lagi melaksanakan USBN, tetapi melaksanakan ujian sekolah, di mana sekolah diberikan kebebasan, diberikan keleluasaan untuk menentukan ujian akhir bagi siswa-siswinya. Kemudian yang kedua, inti dari yang disampaikan tadi adalah penggantian ujian nasional menjadi asesmen nasional. Apa bedanya ujian nasional dengan asesmen nasional? Nanti akan kita lihat bersama. Dan yang ketiga, intinya adalah zonasi PPDB, di mana ini bertujuan untuk pemerataan fasilitas, pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Walaupun secara real ini belum bisa terlaksana, karena perbedaan setiap zona berbeda dengan kemampuan karakteristik daerah masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa sebenarnya asesmen nasional itu? Mohon maaf Bapak Ibu, kita lanjutkan. Apa sebenarnya asesmen nasional? Asesmen nasional merupakan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi ada 3 poin penting seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas
walaupun di situ disampaikan literasi dan numerasi, tetapi tidak hanya pada tataran pelajaran bahasa dan matematika saja, tetapi secara menyeluruh. Kemudian yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Yang namanya survei, di sini tidak ada jawaban pasti, ya, jawaban benar salah, karena ini tergantung dengan kondisi masing-masing pribadi dan kondisi masing-masing lingkungan tempat belajar anak-anak. Yang kedua, asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Jadi tidak hanya pada tataran pada tataran sekolah atau lembaga saja, tetapi ini untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional kita. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar guru di sekolah, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Jadi bisa kita simpulkan bahwa asesmen nasional yang akan kita lakukan nanti, yang dijalani anak-anak kita nanti, ini nanti menghasilkan sebuah informasi yang diolah oleh pusat dari kementerian, kemudian disampaikan kepada satuan pendidikan, disampaikan kepada lembaga pendidikan masing-masing, yang bertujuan untuk evaluasi diri lembaga. Jadi sekolah akan mendapatkan informasi bagaimana sih sebenarnya pembelajaran yang sudah dilakukan sekolah tersebut, sehingga akan mencerminkan bagaimana kualitas pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Harapannya sekolah atau lembaga tersebut bisa melakukan perbaikan diri berdasarkan informasi yang sudah tersampaikan tadi, dan ujungnya adalah pada peningkatan hasil belajar muridnya. Ya, ini adalah harapan dan mengapa asesmen nasional kita lakukan. Ya. Pada sistem asesmen nasional, AKM atau survei karakter ini yang menggantikan ujian nasional, tadi sudah disampaikan bahwa ada dua, atau sebenarnya ada tiga, ya. Di sini kita masuk dalam dua, karena satu adalah menguji kompetensi anak-anak kita dalam hal membaca teks atau literasi dan menghadapi persoalan yang membutuhkan pengetahuan matematika atau numerasi. Jadi tidak seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa literasi dan numerasi tidak hanya pada tataran pelajaran bahasa dan matematika saja, tetapi ini nanti akan dikaitkan dengan hal-hal yang terkait dengan keseharian anak-anak kita. Dan yang kedua adalah terkait dengan survei. Di sana ada survei karakter dan survei lingkungan, di mana ini mengukur luaran belajar yang lebih bersifat sosial dan emosional dari pribadi masing-masing anak kita, serta kualitas proses belajar mengajar di setiap sekolah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, asesmen kompetensi ini mengukur kemampuan minimal yang dibutuhkan peserta didik. Kemampuan minimal, jadi bukan secara menyeluruh. Semua yang diajarkan, kalau ujian nasional dulu kan materinya adalah mulai dari pembelajaran kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Sedangkan pada asesmen kompetensi minimal ini adalah kemampuan minimal yang diujikan atau yang dievaluasikan, di mana AKM ini digunakan untuk memetakan sekolah-sekolah dan daerah berdasarkan kompetensi minimal ini. Jadi untuk pemetaan sekolah dan daerah, bukan untuk mengukur pribadi anak-anak kita. Yang kedua, mencakup kemampuan literasi dan numerasi seperti yang tersampaikan di awal tadi,
di mana literasi dan numerasi ini bukan mata pelajaran bahasa atau matematika, melainkan kemampuan menggunakan konsep itu untuk menganalisis sebuah materi. Jadi di dalamnya juga ada semua mata pelajaran dikaitkan dengan IPA, dikaitkan dengan PJOK, dan sebagainya. Apakah asesmen nasional menggantikan ujian nasional? Yang sering pertanyaan-pertanyaan itu yang sering kita dengar karena tidak ada lagi UN, digantikan oleh asesmen nasional. Tetapi apakah sebenarnya asesmen nasional ini benar-benar menggantikan UN? Asesmen nasional tidak menggantikan peran ujian nasional dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Jadi pelaksanaan asesmen nasional ini tidak mengevaluasi anak-anak kita secara pribadi, tidak menilai anak-anak kita secara pribadi, tetapi menilai lingkup sekolahnya. Yang ini nanti akan menjadi evaluasi bersama pada tataran yang lebih tinggi lagi. Namun, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan di sekolah dan nasional. Kemudian asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di satuan pendidikan. Seperti yang tadi yang disampaikan, bahwa informasi yang dihasilkan dari asesmen nasional yang dilakukan anak-anak kita nanti, informasi itu menjadi cerminan atau potret bahwa yang sudah dilakukan satuan pendidikan atau sekolah itu. Dan laporan hasil asesmen nasional ini akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi satuan pendidikan dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa asesmen nasional tidak mengukur atau tidak menilai anak-anak kita secara pribadi, tetapi untuk evaluasi diri bagi lembaga atau sekolah, yang dimana itu nanti informasinya akan digunakan oleh dinas pendidikan yang pada tingkatan yang lebih tinggi, kabupaten hingga tingkat nasional sebagai evaluasi dan merencanakan program pendidikan selanjutnya. Apa sih sebenarnya manfaat asesmen nasional? Kenapa kok harus dilakukan? Seperti tadi yang tergambarkan di awal, bahwa asesmen nasional ini sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah. Misalkan di SDIT Al-Ummah, bagaimana sih sebenarnya kualitas pembelajaran yang sudah kita lakukan, yang sudah kita terapkan terhadap anak-anak kita. Ini nanti yang akan kita evaluasi dan menjadi evaluasi bersama di tingkat daerah, yang kemudian diharapkan lembaga atau sekolah kita akan bisa berbenah dari informasi yang sudah dilakukan itu. Dengan umpan balik itu, sehingga kita bisa melakukan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kita, dan nanti menjadi dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Yang harapannya seperti tadi di dalam sebuah gambar, bahwa ujungnya yang kita harapkan adalah peningkatan hasil belajar anak-anak kita. Dan siapa yang menjadi sasaran asesmen nasional atau AKM ini, Bapak Ibu? Sasarannya adalah yang pertama siswa. Siswa itu kelas 5 di jenjang SD, kelas 8 di jenjang SMP, dan kelas 11 di jenjang SLTA. Anak-anak kita ini nanti akan mengerjakan ada 3 tes, 3 evaluasi. Yang pertama adalah AKM literasi numerasi, kemudian yang kedua
Yang ketiga, survei lingkungan belajar, di mana AKM literasi dan numerasi ini nanti akan mengukur pada kognitif anak-anak kita. Jadi mengukur pengetahuan anak-anak kita. Sedangkan survei karakter dan survei lingkungan belajar ini mengukur hasil belajar secara sosial dan emosional secara pribadi anak-anak kita. Dan survei lingkungan belajar ini adalah akan menggambarkan tentang bagaimana lingkungan belajar mereka, baik di sekolah maupun di rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak hanya anak-anak yang dijadikan sasaran asesmen nasional, tetapi kami, guru-guru, seluruh gurunya di sekolah ini pun nanti juga akan mengikuti asesmen nasional. Begitupun juga dengan kepala sekolahnya. Sehingga semua komponen mendapatkan informasi yang lengkap tidak hanya dari sisi siswa tetapi juga informasi dari sisi guru dan kepala sekolah. Namun guru dan kepala sekolah hanya mengerjakan pada survei lingkungan belajar saja atau tidak mengerjakan AKM literasi numerasi maupun survei karakter. Jadi asesmen nasional ini akan kita hadapi bersama-sama Bapak Ibu, ya, tidak hanya anak-anak kita, tetapi juga semua komponen yang ada di sekolah kita, guru dan kepala sekolah juga akan melaksanakan asesmen nasional ini. Peserta didik ikut asesmen, yang diikutkan asesmen nasional adalah peserta didik kelas 5. Syarat peserta ini adalah yang sudah memiliki nilai di semester ganjil dan semester genap di kelas 4, sehingga pelaksanaannya adalah pada kelas 5 awal, sehingga anak-anak kita yang ada di kelas 5 yang mulai masuk kelas 5 ini yang menjadi sasaran peserta untuk ikut asesmen nasional. Dan tidak seluruhnya Bapak Ibu, tidak seluruh siswa di dalam lembaga itu akan mengikuti atau menjadi peserta, namun hanya 30 anak saja dan 5 cadangan. Dari 30 jumlah seluruh siswa kita, dipilih 30 dan 5 untuk cadangan, bukan kami yang menentukan, bukan dari pihak lembaga yang menentukan, namun ini diacak oleh kementerian melalui data Dapodik yang nanti akan muncul peserta utama dan peserta cadangan. Jadi kita harus mempersiapkan seluruh peserta atau anak didik kita, anak-anak kita untuk siap melaksanakan asesmen nasional. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid saja? Kenapa kok tidak seluruhnya? Karena asesmen nasional ini tidak digunakan untuk menentukan kelulusan atau menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Jadi tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional ini merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Jadi hanya diperlukan sampel saja terkait dengan pengumpulan informasi yang sudah bisa mewakili populasi seluruhnya dari murid yang ada di setiap sekolah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena ini asesmen nasional ini bukan sebagai penentu kelulusan anak-anak kita. Lalu kenapa diterapkan atau sasarannya adalah pada murid kelas 5? Kenapa tidak di kelas 6 sebagai siswa pada jenjang akhir di dalam satu lembaga? Harapannya adalah hasil asesmen nasional ini diharapkan dapat menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Jadi ketika anak-anak kita ada pada posisi kelas 5, pada tengah jenjang, mereka masih memiliki waktu
untuk merasakan perbaikan yang dilakukan oleh lembaga itu ketika mereka di kelas 6. Ya. Dan yang kedua ini Bapak Ibu, pemilihan jenjang kelas 5 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional ini dapat merasakan perbaikan. Jadi ketika mereka di kelas 6 nanti mereka merasakan perbaikan yang dilakukan oleh sekolah tersebut berdasarkan dari hasil asesmen nasional yang dilakukan anak-anak kita ketika di kelas 5. Ya. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Ya, karena anak-anak kita yang di kelas 5 itu sudah mengalami proses pembelajaran mulai dari kelas 1 hingga kelas 4, sehingga ini sudah bisa menjadi cermin, sehingga bisa menjadi potret lembaga tersebut, bagaimana pembelajaran selama ini yang sudah dilakukan. Nah, dievaluasikan di kelas 5, harapannya bisa melakukan perbaikan dari hasil evaluasi tersebut yang masih bisa dirasakan oleh anak-anak kita ketika nanti mereka naik ke kelas 6. Sedangkan ketika ujian nasional yang dulu kita lakukan, sasarannya adalah anak-anak kita yang di kelas 6, sehingga di jenjang akhir itu mereka akan dievaluasi, tetapi untuk perbaikan berikutnya mereka sudah tidak ada di lembaga tersebut. Nyata. Ini pertanyaan lagi Bapak Ibu, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tadi sudah kita jawab di depan ya, bahwa asesmen nasional itu tidak menentukan kelulusan anak-anak kita. Jadi asesmen nasional itu diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Jadi ketika anak-anak kita nanti melakukan asesmen nasional ini, di akhir tidak akan muncul hasilnya atau nilainya, Bapak Ibu, tidak akan muncul nilainya, karena ini tidak mengukur kemampuan anak-anak secara pribadi. Tetapi yang muncul nanti adalah hasil jawaban mereka dan ada kunci jawaban yang sudah disiapkan. Karena ini sekali lagi bukan mengukur peserta didik secara individual, tetapi untuk mengukur pembelajaran secara dalam jenjang pendidikan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, apa sih sebenarnya yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi asesmen nasional atau AKM ini? Apakah kita perlu persiapan khusus? Anak-anak kita harus kita persiapkan khusus seperti dulu ketika mau ujian nasional, anak-anak digembleng dengan berbagai macam materi, kemudian perlu les dan sebagainya. Persiapan yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah yang pertama mengikuti sosialisasi asesmen nasional yang hari ini sudah kita lakukan, kemudian pemahaman kebijakan asesmen nasional bahwa tadi dasarnya adalah memang program pemerintah untuk evaluasi pembelajaran skala nasional untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kemudian orang tua tidak perlu cemas dan tidak perlu mencari bimbingan belajar dalam persiapan asesmen nasional. Jadi pada intinya asesmen nasional ini adalah pada mengukur tataran kejujuran anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu persiapan khusus, harus meleskan, harus ikut bimbel dan sebagainya. Tetapi yang perlu adalah berkomitmen bersama antara orang tua, anak-anak, dan lembaga sekolah dalam melaksanakan asesmen nasional ini. Kemudian yang lebih penting lagi, Bapak Ibu, mohon memberikan motivasi untuk anak-anak kita untuk membaca
untuk membaca secara luas dan anak-anak kita perlu banyak membaca agar bisa memahami dalam sebuah bacaan. Dan itu saja yang anak-anak kita akan mengikuti asesmen nasional ini. Lalu kapan asesmen nasional akan kita lakukan? Waktu pelaksanaan ini adalah, kalau dulu Bapak Ibu ujian nasional itu dilakukan 3 hari sesuai dengan mata pelajaran, bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Namun di asesmen nasional ini anak-anak kita melaksanakannya selama 2 hari. 2 hari, di mana pembagiannya adalah untuk jenjang SD, di hari pertama diberikan kesempatan untuk latihan dulu selama 60 menit. Kemudian mengerjakan literasi membaca 60 menit dan mengerjakan survei karakter 20 menit. Dan di hari kedua masih ada kesempatan latihan dulu selama 25 menit, kemudian mengerjakan numerasi 60 menit, dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Ini untuk anak-anak. Sedangkan untuk ustadz-ustadzahnya dan kepala sekolah ini mengisi instrumen survei lingkungan belajar secara mandiri sesuai jadwal pelaksanaan asesmen nasional anak-anak. Jadi nanti mengikuti jadwalnya anak-anak. Informasi yang tersampaikan ke kami untuk sementara ini Bapak Ibu, bahwa pelaksanaannya adalah pada bulan November, gelombang 1 pada tanggal 8 sampai 11 November. Seperti tadi, ini adalah pembagian waktunya di hari pertama dan di hari kedua. Kemudian gelombang kedua pada tanggal 15 sampai 18 November. Lalu kapan jadwal untuk SDIT Al-Ummah? Hingga saat ini jadwal penetapan itu belum ada, Bapak Ibu. Jadi kita menunggu kita masuk ke gelombang berapa dan di tanggal berapa. Jadi nanti akan ada informasi selanjutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi disampaikan di awal bahwa anak-anak kita akan melaksanakan asesmen nasional ini mencakup 3 hal, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Lalu bagaimana sebenarnya gambaran AKM literasi numerasi? AKM-nya, yang diukur adalah kemampuan kognitif anak-anak kita. Ada 2 komponen di sana, literasi teks dan literasi numerasi. Di dalam literasi teks ini ada teks informasi dan teks sastra. Jadi nanti soalnya bacaan-bacaan gitu anak-anak memahami bacaan tersebut. Nah, ini menggambarkan menunjukkan sebuah proses berpikirnya anak-anak kita. Menemukan informasi, menginterpretasi dan integrasikan sebuah informasi, kemudian evaluasi dan refleksi dari informasi yang tersampaikan. Nah, ini menunjukkan aspek kehidupan atau situasi personal, sosial budaya, dan saintifik. Jadi di dalam literasi teks nanti teksnya ada 2 macam, teks informasi dan teks sastra. Ini kaitannya dengan isu-isu terkini, sesuatu yang dekat dengan anak-anak kita. Sedangkan literasi numerasi ini mencakup bilangan, pengukuran dan geometri, data, dan uncertainty, kemungkinan-kemungkinan, ketidakpastian itu
kemudian aljabar, mencakup aljabar juga. Nah, ini menggambarkan bagaimana pemahaman, aplikasi, dan penalaran anak-anak kita terkait dengan soal-soal yang berkaitan dengan angka. Ini pun nanti tidak bukan saklek soalnya rumus matematika, misalkan hanya menguji pada tataran matematika saja, tidak, tetapi juga dikaitkan pada kehidupan sehari-hari anak-anak. Yeah. Ini Bapak Ibu contoh literasi bahwa disampaikan ada teks materi, teks sastra maupun teks informasi. Kalau ini teks sastra, kemudian ada soal dari teks sastra tadi, bahkan bacalah pertanyaan berikut dan berilah nomor sesuai dengan urutan kejadian dalam bacaan. Jadi anak mengurutkan. Jadi sebelum anak bisa mengurutkan ini, maka anak harus memahami dulu isi teksnya. Nah, di dalam soal literasi, satu teks ini bisa jadi untuk beberapa soal yang berbeda. Jadi soal di dalam asesmen nasional itu tidak hanya soal pilihan ganda, tetapi juga ada soal pilihan ganda kompleks. Jadi jawabannya anak bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kemudian ada isian singkat, juga ada penjelasan atau uraian. Ini contoh soal numerasi, Bapak Ibu. Jadi bukan rumus matematika, kalimat matematika begitu yang dicantumkan di dalam soal, tetapi soal cerita, lebih pada pemahaman. Yang diujikan kontennya adalah, kalau tadi karena kompetensi minimal, maka yang diujikan nanti kontennya, materinya adalah yang sudah diterima oleh anak-anak kita. Jadi materi-materi yang sudah dipelajari anak-anak kita. Lalu bagaimana gambaran survei karakter? Di dalam survei karakter ini, yang ingin digali adalah karakter profil pelajar Pancasila. Bagaimana profil pelajar Pancasila itu? Kita mulai dari bernalar kritis. Jadi yang diharapkan anak-anak kita, anak-anak Indonesia, ini adalah memiliki kemampuan untuk bernalar kritis. Kata kuncinya adalah, kata kuncinya adalah bisa memproses informasi, menerima informasi, dan kemudian mengambil keputusan dari informasi tersebut. Ini. Yang kedua, karakter yang diharapkan adalah mandiri. Di sini menggambarkan bagaimana kesadaran pada diri sendiri. Misalkan sholat sudah tidak diingatkan lagi, misalkan pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita lakukan terhadap anak-anak kita. Jadi anak-anak sudah sadar dengan kebutuhannya sendiri. Yang ketiga, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kata kuncinya adalah pada akhlak. Baik itu akhlak pada diri sendiri, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap guru, akhlak terhadap lingkungannya, dan akhlak terhadap bangsa dan negaranya. Ini soal-soal di dalam survei karakter nanti, salah satunya adalah mencerminkan tentang akhlak anak-anak kita. Yang keempat, karakter di dalam pelajar Pancasila adalah berkebinekaan global. Kata kuncinya menghargai budaya dan komunikasi. Bagaimana anak-anak kita bisa menghargai budaya bangsanya, toleransi, solidaritas, dan bagaimana komunikasinya selama ini dengan sesama teman, misalkan komunikasinya dengan guru,
dengan orang tua, maupun dengan lingkungannya. Karakter berikutnya adalah bergotong royong. Kata kuncinya kerjasama, peduli, dan berbagi. Ya. Ini pun insya Allah sudah kita biasakan untuk anak-anak kita, ya Bapak Ibu, bagaimana kerjasama dengan teman, berbagi dengan teman, dan peduli dengan teman-temannya. Dan yang ketiga, karakternya adalah kreatif. Bagaimana mereka bisa memunculkan ide dan karya yang orisinil atau murni karya dan ide mereka sendiri. Jadi bukan karakter plagiat, ya, tetapi karakter anak-anak yang kreatif, yang berani memunculkan ide dan karyanya sendiri. Ini gambaran survei karakter atau profil pelajar Pancasila. Contoh soalnya pada survei karakter ini, Bapak Ibu, Marco dan keluarga berjalan-jalan di taman, kemudian mereka beristirahat di bawah pohon. Saat beristirahat, Marco melihat seorang anak membuang sampah di bawah pohon. Apa yang sebaiknya dilakukan Marco? Ada pilihan-pilihan jawaban. Saya rasa ini adalah mencerminkan keseharian anak-anak. Ya, jadi tidak perlu belajar, ya. Tidak perlu belajar, anak-anak bisa mengerjakan survei karakter ini. Kemudian bagaimana gambaran pada survei lingkungan belajarnya? Ini yang akan tercermin adalah iklim belajar, baik itu di satuan pendidikan atau sekolahnya maupun iklim belajar di rumah. Yeah. Mencakup iklim keamanan sekolah. Yeah. Ini di dalamnya bagaimana keamanan sekolahnya, sikap dan keyakinan atau yang sikap-sikap gurunya selama ini seperti apa, kemudian kebijakan dan program sekolahnya yang dirasakan anak-anak seperti apa. Yang kedua adalah iklim kebinekaan sekolah, jadi praktek multikultural di sekolahnya, di kelas terutama, di hal terkecil, lingkup terkecilnya. Kemudian sikap dan keyakinan guru dan kepala sekolah, dan kembali ke kebijakan dan program sekolah tentang kebinekaan ini. Yang ketiga adalah indeks sosial ekonomi, pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah. Jadi tadi bahwa iklim belajar itu tidak hanya iklim belajar di satuan pendidikan atau sekolahnya, tetapi juga pada iklim belajar di rumah. Yang keempat adalah kualitas pembelajaran. Bagaimana guru atau ustadz-ustadzahnya mengelola kelasnya. Ini akan tergambarkan pada kualitas pembelajarannya. Dan yang terakhir adalah pengembangan guru. Ini terkait dengan refleksi dan perbaikan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang anak-anak rasakan, dan dukungan untuk refleksi guru tersebut. Contoh soalnya, Bapak Ibu, pada survei lingkungan belajar, ini yang pertama, fasilitas belajar merupakan faktor penunjang keberhasilan dalam belajar. Fasilitas belajar apa saja yang kamu temukan di rumah dan di sekolah? Berilah tanda checklist pada kotak di depan pilihan jawabanmu. Berarti anak-anak bisa memilih lebih dari satu jawaban. Apa yang mereka miliki, apa yang mereka temukan dalam lingkungan belajar di rumah dan di sekolahnya. Dan yang kedua, ini contoh soal saja, Bapak Ibu. Apakah kamu memiliki fasilitas belajar di rumah? Ini tergantung jawaban masing-masing anak pasti berbeda. Karena setiap rumah kondisinya juga berbeda. Dan contoh yang ketiga, selama pembelajaran di kelas, bagaimana sikap guru dalam menyampaikan materi. Jadi ini anak diberikan keleluasaan untuk menilai gurunya. Memberikan tanda centang, checklist, jadi anak bisa memilih lebih dari satu jawaban. Ini satu lagi Bapak Ibu contoh
terkait dengan lingkungan belajar. Apa pendidikan terakhir dan profesi orang tuamu? Istilah kolom berikut. Ini jawaban setiap anak juga pasti berbeda karena tergantung kondisi orang tua masing-masing. Yeah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita melihat dari contoh-contoh soal survei karakter, survei lingkungan belajar, maka tepat memang dikatakan anak-anak tidak belajar pun bisa mengerjakan itu. Karena ini bersifat survei, maka tidak ada jawaban yang pasti. Ini tergantung dengan kondisi masing-masing pribadi dan lingkungan yang mereka ada di dalamnya. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Setelah ini kita bisa disambung dengan tanya jawab. Barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita sharingkan bersama di forum ini. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu menyampaikan di dalam forum ini, menanyakan atau menambahkan informasi untuk kita. Monggo, kami persilakan. Angkat tangan aja melalui wali murid, jadi nanti saya bisa kontak. Jadi mungkin bisa angkat tangan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Ya, apa yang harus disiapkan orang tua? Ada pertanyaan di chat, ngaten ya. Jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa yang lebih disiapkan Bapak Ibu saat ini adalah mental anak-anak kita, ya, kesiapan anak-anak kita untuk mengikuti asesmen nasional ini. Jadi tidak perlu bimbingan khusus, belajar khusus untuk persiapan AKM, untuk persiapan asesmen nasional tidak perlu kita lakukan. Karena AKM pun yang diujikan atau dievaluasikan adalah kemampuan minimal anak-anak kita bagaimana pemahaman, lebih pada pemahaman literasi dan numerasi mereka. Ya, monggo. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini ya? Tak bacakan ya. Oh, iya. Tak bacakan. Sudah yuk saya bacakan ya soalnya. Oh iya, ada pertanyaan di chat. Yeah. Dari mamanya Mas Rafa ya. Apa bisa untuk belajarnya setiap hari pakai Zoom sesuai jadwal pelajaran? Jadi Ustadz-Ustadzah bisa menjelaskan materinya, bukan hanya soal-soal saja. Oh, gak usah tanya yuk soalnya. Yeah.
Terima kasih pertanyaannya dari mamanya Mas Rafa di 5B. Nggih. Sebenarnya kami pun menginginkan tatap muka setiap hari dengan anak-anak, ngaten nggih. Walaupun belum bisa tatap muka langsung dengan anak-anak, setidaknya bisa melalui Zoom. Karena memang kita harus masih menata sarana yang ada di sekolah, sehingga pelaksanaan Zoom harus bergantian dulu. Ngaten. Masih bergantian dulu. Ini upaya kami untuk saat ini, Bunda, bahwa kami masih bisa melakukan Zoom ya 2 kali dalam seminggu dan 1 yang hari Jumat seperti hari ini Zoom untuk ngajinya. Mudah-mudahan ini bisa kita perbaiki lagi kualitas pembelajaran kita. Kita pun akan berusaha meningkatkan pelayanan pembelajaran untuk anak-anak kita. Tapi untuk saat ini kami upayakan, ini maksimal yang kami lakukan, tetapi kami tidak menutup diri, Bapak Ibu, bahwa kami tetap terus berupaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran bagi anak-anak kita. Ini ada pertanyaan lagi yang di chat, saya bacakan dulu dari Bunda Umi Syehan. Oh, ini uminya Mas Syehan. Apakah tidak ada persiapan untuk anak-anak semacam drill materi atau semacamnya karena soalnya tidak sama dengan soal umumnya? Bapak Ibu, untuk persiapan perlu ngapunten tadi belum saya sampaikan bahwa persiapan yang sudah kami lakukan dalam tataran lembaga, kita persiapkan yang pertama adalah sarana prasarana, karena nanti pelaksanaannya anak-anak kita akan dihadirkan di sekolah. Pelaksanaannya anak-anak akan dihadirkan di sekolah menggunakan, jadi pengerjaannya menggunakan laptop atau komputer. Kalau di sekolah kita akan disiapkan laptop sehingga anak-anak bisa mengerjakan di laptop. Dan yang kedua, kemarin di hari Kamis kemarin tanggal 26 kita sudah melakukan simulasi AKM ini terkait dengan kesiapan jaringan maupun sarana. Ini dilakukan pada sekolah-sekolah mandiri dan alhamdulillah sekolah kita adalah salah satu sekolah mandiri dan ditumpangi. Artinya sekolah kita bisa melaksanakan AN ini di sekolah kita sendiri dan nanti ada sekolah lain yang juga bergabung dengan kita dalam pelaksanaannya menggunakan sarana yang ada di SDIT Al-Ummah dengan jadwal yang berbeda dengan anak-anak kita. Sedangkan untuk persiapan anak-anak, setidaknya anak-anak bisa mencoba, setidaknya kenal dengan bagaimana soal-soalnya AKM. Ini nanti insya Allah ada link, Kemendikbud sudah menyiapkan sebuah link yang bisa digunakan anak-anak untuk mencoba mengerjakan soal-soal AKM. Jadi nanti insya Allah akan di-share Ustadzah di grup kelas masing-masing. Itu yang dari Kementerian. Dan yang ketiga, insya Allah di hari Senin besok, Bapak Ibu, anak-anak kita akan kita ikutkan tryout yang diselenggarakan oleh Erlangga, penerbit Erlangga, untuk mencoba mengerjakan soal-soal AKM. Kalau untuk tryout ini, anak-anak bisa mengerjakan dari rumah, jadi nanti penjelasan teknisnya akan dijelaskan oleh Ustadz Udin nanti setelah sesi tanya jawab ini. Sementara untuk drill materi dan sebagainya untuk mengejar kognitifnya, kami rasa Bapak Ibu di tahun pertama ini kita tidak perlu melakukan itu.
Oke, karena ini adalah gambaran awal kita, gambaran awal pembelajaran dan gambaran awal kondisi anak-anak kita. Ngaten. Jadi materi-materi yang diujikan memang yang dievaluasikan adalah seputar materi pembelajaran anak-anak, tidak jauh dari itu sebenarnya. Hanya pola kemasannya mungkin yang berbeda, ngaten nggih. Maka ini nanti akan menjadi evaluasi bersama kami di tataran lembaga untuk memperbaiki pembelajaran yang dilakukan oleh Ustadz-Ustadzah. Ngaten. Terima kasih. Kemudian, apakah materi sosialisasi hari ini bisa di-share di sini, Ustadzah? Ya, insya Allah nanti akan kami share di grup kelas, ya, Bapak Ibu, lewat grup kelas mawon. Jadi bisa nanti dibuka kembali, termasuk juga link dari untuk anak-anak belajar dari Kemendikbud, dan nanti ada link dari untuk tryout-nya Erlangga. Nathan. Menawi namanya Rara. Ini diajak ngomong aja. Menawi namanya Rara. Ya, mamanya Mas Rara dari Mbak Rara ngapunten dari 5C. Okay. Sudah angkat tangan, monggo barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Monggo bisa diaktifkan, Mama. Jadi Mama monggo. Maaf udah kepencet. Aku tahu. Maaf Ustazah, tadi kepencet. Oh, nggak tahu cara. Oh, Monggo Bapak Ibu yang lain barangkali ada pertanyaan ini atau yang ini kalau di gunung soalnya makanya. Oh, enggak apa-apa, Mama. Kalau misalnya mau tanya bisa dinyalakan langsung audionya, soalnya udah di-setting bisa dinyalakan. Monggo dengan saya. Ya, Bapak Ibu barangkali ada yang bertanya bisa langsung diaktifkan. Ya. Rekaman. Oh, ya. Ini ditanya, dibaca. Hari ini direkam enggak? Insya Allah direkam. Nanti di-share. Insya Allah. Jadi, ini di chat ada dari atas nama ini Bunda atau nama Ananda ini nggih, ngapunten. Saya tidak hafal. Untuk Zoom mungkin bisa nanti di-upload di YouTube Al-Ummah. Insya Allah Bunda akan kita upload. Tadi sudah ada direkam teman-teman juga. Ngaten. Ya. Monggo, ada informasi atau pertanyaan yang bisa tersampaikan hari ini untuk melengkapi informasi yang kami sampaikan? Monggo, jika ada yang disampaikan. Saya Ustazah bertanya. Apa-apa ya, saya bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Sadaya yuk, kira-kira nanti kalau AKM-nya ini masih dalam masa daring semacam ini, terus pundi? Barangkali saya mewakili wali murid, terutama mungkin para orang tua merasa khawatir dengan persiapan anandanya. Persiapan dan pelaksanaan maksud saya. Ya, terima kasih Ustazah Lilis yang mewakili dari mama-mama juga. Ya. Pelaksanaannya memang di bulan November. Kita melihat perkembangannya, tetapi kemarin yang diinformasikan ke kami, memang pelaksanaan ini adalah 30 anak itu tidak serentak pelaksanaannya.
Tetapi satu shift itu adalah 15 anak. Satu shiftnya 15 anak. Berarti dalam satu hari ada 2 shift anak-anak untuk datang ke sekolah. Terkait perizinan dan sebagainya, ini sudah pada tataran dinas pendidikan. Insya Allah sudah komunikasi terkait dengan pelaksanaan yang bisa kita persiapkan di tataran lembaga adalah tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita tetap menerapkan itu baik satu saja maupun anak-anak yang dihadirkan di sekolah. Jadi pelaksanaannya kita tetap membatasi 15 anak yang dihadirkan pada shift tersebut dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Begitu, Saudari Lis? Ya, Ustazah Yayu. Terima kasih. Sami-sami. Monggo, ada yang lain yang perlu disampaikan? Ini masih pukul 9. Monggo Ibu-ibu bertanya. Gak apa-apa, itu speakernya jenengan sudah bisa dibuka kok. Ayo ngobrol mawon. Ngobrol santai, monggo. Nanti kalau pertanyaannya yang macam-macam jenengan tanya saya enggak ya. Kurang memuaskan jawabannya. Mumpung sekarang masih bersama-sama, monggo. Ini di chat ada dari Bunda Mbak Quinsa di 5C. Untuk pelaksanaan AKM apakah dilakukan di rumah atau di sekolah? Mengingat anak-anak sampai detik ini belum masuk sekolah karena terkadang latihan lewat rumah sama sekolah bisa berbeda. Tadi sudah saya sampaikan Bunda bahwa pelaksanaannya nanti di bulan November pelaksanaannya di sekolah. Jadi secara sarana karena kita online maka harus ada perangkat khusus yang disiapkan di sekolah. Pelaksanaannya anak-anak nanti mengerjakan menggunakan laptop. Jadi kalau misalkan di rumah anak-anak bisa mencoba pengerjaannya lewat laptop karena berbeda ketika anak-anak mengerjakan lewat laptop atau lewat HP. Saya yakin kalau anak-anak kita sekarang sudah canggih, bahkan lebih canggih dari ustadzahnya mungkin dalam menggunakan HP. Tetapi kita perlu setidaknya pengenalan ketika anak-anak mengerjakan lewat laptop. Nanti pun kita akan jadwalkan berkala. Setidaknya anak-anak pernah mengenal atau pernah mencoba menggunakan perangkat yang digunakan oleh sekolah. Kalaupun nanti itu tidak bisa kita laksanakan, ketika di hari H pelaksanaan, maka masih ada sebelum jam pengerjaan, masih ada rentang waktu anak-anak untuk mencoba berlatih dulu. Di hari pertama, seperti tadi yang saya sampaikan, ada 60 menit anak-anak untuk mencoba dulu. Kita latihan menggunakan perangkatnya. Di hari kedua masih ada waktu untuk latihan lagi 25 menit. Jadi anak-anak mengerjakannya, pelaksanaannya nanti ketika di bulan November itu di sekolah. Tetapi ketika mencoba masuk link Kemenjar bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. Sudah ya, yuk perlu dijelaskan bahwa laptopnya disediakan sekolah, nggih. Jadi secara sarana sudah kita disiapkan oleh lembaga, sarana laptopnya sudah disiapkan lembaga. Jadi anak-anak nanti di hari pelaksanaannya yang terpilih menjadi peserta utama, tinggal datang mawon ke sekolah. Jadi ini yang perlu dipahami Bapak Ibu, tidak semua anak-anak kita nanti akan ikut AKM ini. Hanya 30 anak yang terpilih dan 5 cadangan, itu saja. Jadi mohon maaf bagi anak-anak yang mungkin nanti tidak secara acak tidak terpilih, mohon dipahamkan bahwa ini bukan untuk mengukur diri mereka, tidak masalah tidak terpilih, karena ini hanya sebagai sampel sekolah saja.
Jadi Bapak Ibu, kalau anak-anaknya minta laptop untuk alasan AKM itu ya, tidak benar ya, bahwa laptop sudah disediakan sekolah. Betul. Oke. Ini namanya Mas Ryan ini pertanyaannya langsung aja lah, nggak usah ditulis biar tahu wajahnya. Ayo Mas. Namanya Mas Ryan 5D. Ayo Mbak Sari. Ya, mamanya Mas Ryan 5D. Mau menyampaikan langsung, monggo. Ayo Mbak. Sedayu pingin tuh sampean loh. Iya, saya belum pernah ketemu mama ini. Saya enggak hafal. Atau saya baca aja nggih. Kalau nantinya untuk peserta didik melakukan asesmen tidak akan mempengaruhi nilai-nilai kelulusannya, apakah akan berpengaruh ke sekolah? Pengaruhnya adalah bukan pada pribadi Ananda, tetapi pengaruhnya adalah pada lembaga. Artinya, hasil dari yang dikerjakan anak-anak kita ini menjadi informasi ke atas, informasi ke atas, gambaran bahwa itu adalah hasil pembelajaran yang dilakukan oleh lembaga kita. Jadi informasi itu yang ke pusat itu nanti akan dikembalikan ke lembaga sebagai informasi awal lembaga untuk mengevaluasi diri, memperbaiki diri. Jadi sekali lagi tidak akan berpengaruh pada Ananda. Dan juga tidak ada sanksi untuk lembaga, misalkan nilainya jelek ataupun apa juga tidak ada sanksi. Tetapi sebagai informasi awal bagi kementerian untuk sebagai evaluasi bersama terkait dengan pendidikan nasional yang sudah kita lakukan saat ini. Jadi anak-anak mengerjakannya tidak perlu takut-takut, Bapak Ibu, ya. Jadi itu tadi yang saya sampaikan bahwa ini adalah kejujuran anak-anak, apa yang dirasakan anak-anak, tidak perlu nanti harus mengerjakan pilihan yang baik-baik, misalkan didikte seperti itu, tidak perlu, ya. Biarkan anak-anak merasakan apa yang dirasakan selama ini, selama mengikuti pembelajaran di SDIT Al-Ummah. Ini ada lagi masih dari namanya Mas Ryan, nggih, tim AD. Oh, sambungannya nggih. Apakah akan berpengaruh ke sekolah berkaitan dengan persiapan yang perlu dilakukan sebelum AKM? Insya Allah kita tidak akan berpengaruh pada proses pembelajaran Ananda. Persiapan AKM ini tidak akan berpengaruh pada proses pembelajaran Ananda. Jadi seperti contoh hari Senin besok, insya Allah akan kita laksanakan tryout yang diselenggarakan oleh Erlangga. Di hari itu ada jadwal Zoom-nya kelas 5. Ada jadwal Zoom, itu pun tidak berpengaruh pada jadwal Zoom-nya Ananda. Jadi pagi Ananda masih tetap melaksanakan Zoom, sementara tryout-nya bisa dikerjakan setelah mengerjakan Zoom. Asalkan dikerjakan di hari Senin, tidak ada batasan waktu pengerjaan, begitu. Jadi insya Allah tidak akan berpengaruh pada pembelajaran Ananda hariannya, ngaten nggih. Ini ada pertanyaan, tidak tahu dari siapa, ngapunten. Kalau menggunakan laptop, apakah ada aplikasi khusus? Ada aplikasi yang nanti yang sudah kita siapkan, ngaten nggih. Sudah kita siapkan dan nanti dikerjakan bersama oleh anak-anak. Jadi memang soalnya juga rahasia, belum bahkan muncul 1 jam sebelum pelaksanaan, ya. Ya, Ustaz, ya. 1 jam sebelum pelaksanaan itu baru kita akses. Jadi
sebelumnya kita juga tidak tahu soalnya seperti apa. Soal yang tersampaikan lewat link nanti ini adalah gambaran seperti itu soalnya. Ada lagi Bapak Ibu, sebelum nanti Ustadz Udin akan menjelaskan proses secara teknis pelaksanaan tryout. Mungkin untuk saat ini kita batasi dulu, untuk pertanyaan, monggo bisa disampaikan secara langsung maupun lewat chat setelah Ustadz Udin menyampaikan teknis tryout dari Erlangga. Kepada Ustadz Udin, saya persilakan, silakan menyampaikan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ikhtiaruddin, saya bagian kantor di SDIT Al-Ummah. Kebetulan dalam hal ini saya diberi kesempatan Ustazah Yayu untuk melakukan bimbingan teknis kepada Bapak Ibu dalam hal tryout AKM yang dilaksanakan oleh Erlangga. Yang mana pelaksanaannya nanti Ananda dalam tryout ini adalah di hari Senin tanggal 30 Agustus ya. Seperti halnya yang dikatakan Ustazah Yayu tadi, untuk mempersiapkan anak-anak dan memperkenalkan anak-anak apa itu AKM dan seperti apa soalnya AKM, Ustazah Yayu mengajak anak-anak untuk mengikuti tryout yang dilaksanakan oleh Erlangga ini. Sebelum masuk ke soal-soal tryout, yang pertama yang dilakukan Ananda adalah membuat akun tryout di website Erlangga. Mohon izin saya akan melakukan share screen ya. Nah, Bapak Ibu kelihatan nggih? Kelihatan nggih? Ya. Pertama-tama nanti yang dilakukan Ananda atau Bapak Ibu adalah masuk ke yang nanti Bapak Ibu akses. Setelah sudah mengklik siswa.erlanggaexam.com, Bapak Ibu langsung masuk saja ke tulisan daftar. Klik daftar nih. Sebelumnya mohon maaf, ini akses tryout AKM hari ini sedang overload. Kami sudah coba menghubungi Erlangga bagian Jombang untuk membenahi sistemnya agar kami bisa melakukan langsung proses bagaimana cara membuat akun agar Bapak Ibu tidak mengalami kebingungan dalam hal ini. Tapi mohon maaf, ini sepertinya servernya lagi down ya Bapak Ibu. Untuk itu sambil menunggu websitenya lancar, saya akan memutarkan video tutorialnya mulai dari pembuatan akun, kemudian ketika akun berhasil itu seperti apa langkahnya,
mengaktifkan kode aktivasi AKM untuk melakukan tryout. Gitu nggih. Oke, saya akan Bapak Ibu sudah kelihatan video saya yang ada tulisan tutorial untuk AKM-nya. Kelihatan nggih? Ustadz, di tempat saya ini kelihatan hitam aja ya Ustadz, nggak kelihatan. Dalam, oh kelihatan hitam aja. Ya, Iya. apa lokasinya ya yang bikin hitam ini? Atau gimana? Muncul. Slide-nya belum muncul, Ustadz. Ya, Belum muncul, Ustadz. iya. Tidak muncul. Ya, sebentar. Saya akan share screen lagi, nggih. Mohon maaf. Nggih, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat gambarnya. Oke. Sudah terlihat, nggih? Sudah Ustadz, sudah. Oke. Baik, saya akan putar videonya, nggih. Halo sahabat Erlangga. Dengar nggih, Ini Pak? Nggih. Terdengar suaranya tadi, nggih? Dengar Ustadz. Sudah. Nggih, mohon disimak dengan baik-baik, nggih. Nanti setelah video ini terputar, saya akan coba masuk ke exam lagi. Mungkin jaringannya tidak down, nanti apabila down lagi video yang saya putar ini dan panduan di PDF nanti akan saya kirim di kolom komentar, nggih. Ini adalah video tutorial mengerjakan soal tryout AKM pada exam siswa. Pertama, kita buka website siswa.erlanggaexam.com. Jika belum mempunyai akun, silahkan daftar terlebih dahulu. Jika sudah, masukkan alamat email dan password. Klik masuk, Anda berhasil login. Klik tombol ikuti pada banner tryout AKM. Anda harus memiliki kode aktivasi untuk mengerjakan soal tryout AKM. Anda dapat mengaktifkan kode dengan cara berikut. Masukkan 10 kode AKM. Setelah terisi, klik aktifkan. Aktivasi berhasil. Anda dapat memulai tryout AKM dengan cara klik tombol mulai. Sebelum mengerjakan soal, Anda dapat membaca petunjuk pengerjaan soal terlebih dahulu. Lalu klik lanjut. Ini adalah halaman konfirmasi data peserta. Pilih jenis kelamin. Masukkan token 8 digit angka sesuai yang terlihat di layar masing-masing. Masukkan kode ujian tryout 12 karakter. Kode tersebut ditentukan oleh guru dari sekolah yang bersangkutan. Masukkan kembali kode ujian tryout. Setelah terisi semua, klik tombol submit. Jika kode ujian sudah sesuai, klik iya. Ini adalah tampilan soal tryout AKM.
Di sini terdapat beberapa fitur yang dapat Anda gunakan. Anda dapat melihat sisa waktu pengerjaan. Klik berikutnya untuk mengerjakan soal berikutnya. Klik sebelumnya untuk mengerjakan soal sebelumnya. Dan klik tandai sebagai ragu-ragu jika Anda belum yakin dengan jawaban Anda. Anda juga dapat menggunakan fitur daftar soal untuk memeriksa soal yang sudah dikerjakan, belum dikerjakan, atau yang masih ragu-ragu. Klik akhiri sekarang jika Anda ingin mengakhiri tryout AKM saat ini juga. Anda juga dapat mengubah ukuran teks sesuai yang Anda inginkan. Ini adalah bentuk soal pilihan ganda. Silakan Anda pilih salah satu jawaban yang benar. Dan ini adalah bentuk soal pilihan ganda kompleks. Di sini, Anda dapat memilih beberapa jawaban yang Anda anggap benar. Dan klik tandai sebagai ragu-ragu jika Anda belum yakin dengan jawaban Anda. Ini adalah bentuk soal pilihan ganda kompleks model tabel. Di sini terlihat ada dua kolom, yaitu benar dan salah. Pilih salah satu jawaban yang Anda anggap benar. Pada bentuk soal isian, untuk menjawab soal, Anda harus mengetikkan jawaban pada kolom jawaban yang telah disediakan. Dan pada bentuk soal penjodohan, untuk menjawab soal, Anda dapat mencocokkan pernyataan pada sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan, di mana kedua sisi tersebut memiliki pernyataan yang sesuai. Klik selesai jika ingin menyelesaikan tryout. Pastikan semua soal sudah dikerjakan. Jika sudah yakin, klik tombol selesaikan. Anda langsung dapat melihat hasil tryout Anda. Sekian video tutorial mengerjakan soal tryout AKM pada exam siswa. Terima kasih. Oke, seperti itulah Bapak Ibu nanti proses tryout AKM Ananda di exam siswa yang ada di Erlangga. Sebelum nanti Ananda masuk, nanti Ananda akan diberikan kode aktivasi dan kode ujiannya agar bisa masuk ke sistem. Pelaksanaannya ini kan dilaksanakan di hari Senin. Untuk waktunya bisa dimulai jam berapapun, yang terpenting dilaksanakan di hari Senin itu, nggih, Bapak Ibu. Jadi ketika Ananda sudah login, sudah masuk soal, jadi pada saat itu juga soalnya harus diselesaikan. Tidak bisa di-pause atau ditunda, misalnya kerjakan 10 soal dulu nanti dikerjakan lagi, itu tidak bisa. Jadi ketika Ananda membuka soal, langsung pada saat itu juga soalnya diselesaikan dan muncul langsung hasilnya. Untuk videonya nanti saya share di kolom chat, dan buku panduannya juga akan saya
dikirim ke kolom chat. Apabila nanti Bapak Ibu ada pertanyaan terkait login untuk masuk ke Tryout AKM, nanti bisa tanya ke wali kelas. Nanti wali kelas bisa meneruskan ke saya, atau nanti wali kelas bisa memberi nomor saya apabila Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai hal tersebut. Sebelumnya saya baca dulu apabila ada pertanyaan monggo Bapak Ibu bisa sampaikan terkait Tryout AKM di hari Senin nanti apabila ada pertanyaan monggo Bapak Ibu sampaikan di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari atas nama Naila kelas 5B. Ustazah, berapa jumlah siswa yang dipilih untuk mengikuti AKM dari masing-masing kelas? Mohon izin Ustazah Yayu untuk menjawab. Sudah dipaparkan Ustazah Yayu tadi bahwasannya untuk peserta AKM secara nasional dan pelaksanaan nasional nanti adalah 30 siswa. Yang 5 adalah siswa cadangan. Dari mana nama-nama itu nanti akan dipilih? Yang menentukan 30 anak dan 5 anak cadangan nanti adalah sistem yang menentukan. Sistem dari pusat. Kami sampai saat ini juga belum tahu siapa nama-nama nanti yang akan muncul. Karena nanti nama-nama muncul itu akan disampaikan biasanya ketika menjelang pelaksanaan seperti itu. Untuk Tryout AKM ini semua siswa didaftarkan sekolah untuk mengikuti. Jadi jumlah siswa kelas 5 saat ini mulai dari kelas 5A, 5B, 5C, dan 5D adalah 115 siswa. Jadi 115 siswa itu sudah kami daftarkan untuk mengikuti Tryout AKM Airlangga yang akan dilaksanakan pada hari Senin besok. Dikerjakan bisa lewat HP maupun bisa lewat laptop. Yang terpenting Ananda satu sudah mempunyai akun dan sudah melakukan aktivasi kode AKM. Yang mana nanti kode-kodenya akan saya share lewat wali kelas yang nanti akan disampaikan mungkin Senin pagi. Nanti kalau misalnya kami kirim hari Sabtu, Minggu, nanti khawatirnya Ananda langsung login tapi belum dikerjakan. Nah, itu yang kami siasati agar nanti kode-kodenya di-share pada hari Senin pagi. Terus kemudian ada lagi Ustadz, itu dari atas nama Tiara 5D. Iya. Kesulitan untuk login, terus bunti Ustadz. Misal ada kesulitan untuk login, kita ambil contoh kasus seperti ini. Misalnya Bapak Ibu login pada pukul 8, kesulitannya karena jaringan internet Bapak Ibu, tapi karena memang website atau servernya, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan kepada saya dan bukti fotonya agar saya bisa tahu ini tidak bisa login dari mana. Kalau memang secara internal ini bisa kami atasi, nanti kami akan komunikasikan kepada pihak Airlangga untuk membenahi servernya agar bisa diakses. Seperti halnya kasus hari ini tadi, saya bisa masuk itu tidak bisa diakses. Terus kemudian saya tanya ke pihak mereka bilangnya hari ini overload yang mengikuti AKM dalam AKM itu tadi karena yang mengikuti seluruh nasional. Jadi nanti apabila ada kesulitan login karena internet, kesulitan login karena masih bingung daftar akun atau aplikasinya, nanti bisa sharing ke saya, nanti
bisa bantu. Kemudian mudah-mudahan bisa bantu Bapak Ibu nggih. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu terkait persiapan PKM pada hari Senin besok. Monggo disampaikan. Bisa angkat tangan ataupun bisa chat. Monggo. Ada yang masih ditanyakan, Bapak Ibu? Untuk video sembari menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya yang videonya lewat chat ini, guys. Ya, untuk videonya saya kirim ke lewat wali kelas mawon, guys, biar nanti wali kelas kirim grup agar bisa. Mungkin ada yang bertanya, monggo. Terima kasih Ustadz. Mohon izin saya bertanya. Tadi saya di perjalanan sehingga tidak mengikuti, artinya saya terpotong-potong begitu. Pertanyaan saya tadi Ustadz ngendikan kalau siswa harus punya akun sendiri, leres nggih? Apakah akun itu dibuat sendiri oleh orang tua atau dikoordinir lewat sekolah, Ustadz? Untuk pembuatan akun bisa dilakukan oleh orang tua masing-masing. Oh iya ya. Karena akunnya nanti dengan email, terus nama siswa, nomor telepon dan yang lain-lain, sehingga memang itu harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Tapi kalau memang misalnya ada kesulitan atau tunjuk, nanti mungkin kami bisa bantu. Selain kami kirimkan file video yang saya putar tadi, dan nanti saya kirimkan juga untuk buku panduan. Buku panduannya baik untuk pembuatan akun, melakukan aktivasi dan pengerjaan di buku panduan tersebut sudah ada semua. Nggih, matur nuwun Ustaz. Saya ulangi lagi, berarti akun ini adalah akun atas nama siswa. Jadi tidak diizinkan, contoh dia pinjam akunnya ibunya begitu, boleh enggak Ustaz? Oh, tidak bisa. Karena ini pembuatan akun ya wajib ada nama anaknya. Karena nanti kalau akun itu sudah terdaftar, kemudian masuk ke mode tryout AKM, nanti di situ akan disuruh mengisi lagi mulai dari NIK Anda, nama Anda, dan nama sekolah serta kode aktivasi. Kode aktivasi ini nanti akan diberikan oleh nanti akan kami share melalui wali kelas masing-masing. Karena nanti kode setiap siswa adalah berbeda. Terima kasih Ustadz. Saya sampaikan lagi, kalau kami nanti contoh kesulitan di dalam proses pembuatan akun, apakah mungkin dari SIP bisa membantu? Artinya kami bisa diberi kontak person untuk memandu kami, ngaten. Oke. Nanti kalau memang ada kesulitan untuk membuat akun, nanti bisa menghubungi saya. Nanti nomor saya insya Allah akan di-share oleh wali kelas. Kalau ada kesulitan terkait pembuatan akun. Terima kasih Ustadz. Mawon dan monggo menawi wonten pertanyaan kali saking Bapak Ibu monggo sampaikan. Sampun. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, cukup saya akhiri. Apabila ada salah kata atau ada salah teknis dari sini, baik sinyalnya bisa berpusat terkait simulasi, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Udin atas penjelasannya. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan tryout AKM yang diselenggarakan oleh Erlangga, nanti insya Allah akan kita share lewat grup kelas, tutorial pembuatan akun maupun kelengkapannya yang lain, seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Udin. Jika nanti ada kesulitan, ada kendala, nanti juga akan di-share nomor kontak personnya Ustadz Udin, nanti insya Allah akan kami bantu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngapunten, saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum absen kehadiran hari ini, monggo bisa mengisi link absen yang sudah di-share di chat, bisa minta tolong di-share kembali Ustadz untuk absennya, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absennya bisa mengisi absen. Ini sudah dikirimkan Ustadz Udin di chat. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan? Masih ada ganjalan tentang asesmen nasional? Jadi intinya Bapak Ibu tidak perlu risau terkait dengan asesmen nasional ini. Kita jalani bersama-sama karena ini memang tahun pertama kita. Nanti sebagai cermin, sebagai evaluasi kita bagaimana kualitas pembelajaran selama ini yang kita lakukan di lembaga kita sebagai perbaikan di penyusunan program di kemudian hari nanti. Sudah cukup Bapak Ibu, atau nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat grup kelas, nanti insya Allah PPT yang kami sampaikan tadi juga akan kami share di grup kelas sehingga nanti bisa dibuka kembali oleh Bapak Ibu. Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, masih ada yang perlu disampaikan di forum ini? Ada pertanyaan mungkin? Atau sudah tidak ada ganjalan tentang asesmen nasional? Sampun pas. Sampun. Matur nuwun sangat. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, Bapak Ibu. Mari kita jalani, mari kita hadapi asesmen nasional yang pertama di tahun 2021 ini bersama-sama. Kesiapan lembaga, kesiapan orang tua, dan terlebih adalah kesiapan anak-anak kita. Yang utama adalah penyiapan mental dan kesehatan yang utama. Semoga kita semua diberikan kesehatan, selalu mendapatkan bimbingan, dan diberikan iman dan imun yang kuat, terutama di masa-masa sekarang ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi terima kasih atas rawuhnya panjenengan, terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum nanti kita akhiri, bisa mengaktifkan videonya, kita foto bersama dulu, Bapak Ibu, sebagai dokumentasi kita pelaksanaan sosialisasi asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum SDIT Al-Ummah. Ada Yuliana. Sabar dulu ya, Bapak Ibu, sekedap. Dijadikan satu aja. Dijadikan satu enggak? Sakit. Sampai ada saja. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas
hadirnya hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalani AKM ya, yang pertama di tahun ini, dan diberikan kemudahan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat, imun, dan iman yang kuat dalam menghadapi kondisi yang sekarang ini. Mudah-mudahan kondisi ini segera membaik dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Kami pun sudah merindukan anak-anak hadir di sekolah. Ya, kami rindu dengan celoteh mereka, ramainya sekolah lagi dengan mereka. Ya, mudah-mudahan kondisi segera membaik dan kita bisa bertemu secara langsung. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu jika hal yang kurang berkenan. Kita akhiri, kita tutup acara kita pagi ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya secara pribadi mohon maaf dan terima kasih atas rawuhnya Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Bapak, Ibu, Ustazah, Ustaz. Ini kalau Mbak Kinsa sudah selesai nih. Yuk. Ayo iki yo ngomong karo gurune aku Mbak sih kok gak oleh. Maskeran soalnya. Nggih, maka dari itu saudara karena maskeran.